Baik kawan-kawan, kita akan belajar mengenai pengenalan Microsoft Excel pada hari ini dan saya akan mencoba mengajarkan saudara untuk bagaimana mengenalnya Microsoft Excel. Microsoft Excel ini berguna untuk mengolah data, mengolah informasi sehingga data-data yang kita kelola bisa menjadi sebuah informasi, ya, terutama di dalam bidang kesehatan, ya, di mana data-data yang kita kelola adalah merupakan data-data para pasien hingga keuangan. Jadi pada dasarnya Microsoft Excel ini sangat membantu kita, ya, bisa membantu kita dalam mengelola data tersebut. Tapi intinya kita harus tahu bagaimana cara untuk mengelola data dari Microsoft Excel. Baik, kita akan mulai dari awal bahwa ini adalah Microsoft Excel. Dan biasanya kalau kita membuka Microsoft Excel, ya, kita menggunakan Start, ya, dari Windows, kemudian diketik Excel, ya, nanti tinggal Enter maka akan keluar layar Microsoft Excel. Nah, kemudian kawan-kawan, ini adalah di atas menu bar, di atas ini adalah namanya menu bar, dan di setiap menu bar itu ada yang disebut dengan font, elements, number. Ada juga di dalam insert, ada juga page layout, ada formula, data, dan lain sebagainya. Dan ini adalah memiliki fungsi masing-masing, sama dengan Microsoft Word. Nah, yang pertama, ya, ini Microsoft Excel ini layarnya sudah pasti seperti ini. Ini adalah garis yang ini yang agak blur. Ini disebut dengan grid lines. Grid lines ini berfungsi untuk garis bantu, ya, di mana grid lines ini tidak akan pernah terprint, ya, tidak terprint, ya, bila di print, karena namanya aja garis bantu. Nah, cara untuk garis ini atau grid lines ini menjadi sebuah garis, ya, kita tinggal blok berapa kolom, berapa baris yang kita butuhkan, ya. Contohnya, ya, saya blok 1, 2, 3, 4, ya. Di sini di home ada yang disebut dengan font, kemudian ada di sini border. Nah, di border ini banyak sekali posisi bordernya. Ada posisi bottom border, itu adalah posisi bagian bawah, top di atas, left kiri, dan right itu adalah kanan. Dan ada juga all border. All border ini adalah menggaris semua posisi table, ya, sama seperti ini. Nah, ini adalah table. Nah, jika seandainya Anda itu mau membesarkan kolom, ya, bisa Anda letakkan kursor di atas kolom pas pertengahnya sini di bagian garisnya. Nah, sebelum itu dulu saya perkenalkan dulu, ya. Ini bagian di atas ini ABC sampai sekian, ini disebut dengan kolom. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah, itu adalah baris. Nah, untuk membesarkan kolom, ya, kita tinggal geser saja, ya. Dan terkadang di Excel itu ada nanti seperti ini tulisannya, ketika Anda mengelola data maka akan muncul tanda pagar seperti itu. Ini tandanya adalah kolom yang Anda buat, ya, masih kecil, jadi Anda perlu menggesernya atau membesarkannya, ya. Nah, kemudian ketika baris atau kolom ini sudah Anda garis, ya, ini adalah kolom D5 dengan kolom E5. Maksud saya ini kita satukan, ini dalam menyatukan kolom satu dengan kolom yang lain disebut dengan merge, ya. Ini contohnya kan saya satukan yang ini kan. Nah, ini adalah merge, sistem merge. Artinya dia menyatukan kolom 1 dengan kolom 2. Nah, kemudian untuk mengembalikannya tinggal klik merge lagi.
ya. Demikian juga menyatukan baris merge, ya. Jadi itu contohnya buat kawan-kawan, ya. Dan kemudian buat kawan-kawan bahwa di Excel itu kalau di matematika, ya matematika 3 ditambah 1, ya 3 ditambah 1. Nah, ini adalah secara matematika. Kalau di Excel bukan secara matematika, tetapi dia itu adalah secara hitungan secara sel. Ya, apa maksudnya sel? Sel itu adalah pertemuan ya baris dengan kolom. Ya, pertemuan baris atau kolom, atau pertemuan kolom atau baris. Nah, titik pertemuan kolom atau baris itu disebut sel. Ya, nah contohnya pada posisi kursor saya sekarang adalah posisi kolom E dan baris 3, maka dia itu disebut dengan sel E3. Sel E3 ini ya bisa kita katakan bahwa dia berada di posisi kolom E dan baris 3. Nah, saya lanjutkan, kalau dia itu matematika 3 tambah 1, maka kalau Excel bukan 3 tambah 1, tetapi dia jumlahkan berdasarkan sel. Contohnya di sini ada 3 dan di sini ada 1. Nah, itu disebut itu disebut secara matematika. Kalau dia bersifat Excel, maka rumusnya adalah sama dengan ya E2 ditambah 1. Nah, ini adalah rumus yang ada di Excel. Artinya perbandingan Excel dengan matematika, ya. Kalau matematika dia hitung berdasarkan angkanya, kalau Excel berdasarkan selnya. Ya, ujung-ujungnya sih sama jumlahnya. Cuman kalau matematika kan ya kita ubah satu saja, maka perlu kita ubah yang lain. Kalau di Excel, kalau 1000 contohnya angka 3 kita ubah angka 3 jadi 4, ya bisa. Ya bisa secara sekaligus. Nah itu perbandingan antara Excel dengan matematika biasa. Nah, selanjutnya buat kawan-kawan, kita masuk pada latihan 1. Nah, pada latihan 1 ini kita akan mempelajari rumus dasar Excel. Rumus dasar Excel. Nah, contohnya ini adalah tabel yang saya buat, dan saya ingatkan buat kawan-kawan, ini cara membuat nama seperti ini. Contohnya kan ini nama pegawai, ini dipanjangin saja karena ini kebanyakan pasti ketemu dengan data ini nanti. Kalau ada contohnya nama pegawai, ya, nah ini disatukan saja kolomnya, ya, di bagian G. Dan di sini ada wrap text. Wrap text ini adalah apabila kolom itu kecil, maka teks yang kedua akan secara otomatis turun ke bawah. Ya, nah contohnya kan ini saya geser, maka teksnya akan turun ke bawah. Nah, ini buat kawan-kawan, ya kita akan coba dulu. Yang pertama dulu adalah menjumlahkan. Kalau dia matematika, contohnya kita jumlahkan semua ini jumlah hari kerja mereka atau karyawan. Nah, caranya kalau secara matematika kan 5 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 dan seterusnya. Nah, kalau dia Excel, kita tinggal menggunakan rumus sum. Ini sum ini adalah singkatan dari summary. Artinya adalah menjumlahkan. Ya, makanya cara untuk menggunakan rumus itu jangan lupa selalu disertai dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya adalah sum. Oke.
Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, kalau Excel dia itu menghitung secara jumlah sel. Tapi kalau di Word dia menghitung secara angka. Nah, kalau di Excel ini cara menghitung ini sangat gampang. Kita tinggal sum atau sum, buka kurung, ini selalu buka kurung setelah type rumusnya. Nah, kemudian blok ini kursornya diletakkan di angka 5, ditarik di bawah. Nah, itu dia. Nah, ingat kawan-kawan ya, ini adalah cara menghitung baris ya, dari F17 hingga ini titik 2 ini hingga ya F28 pas. Kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, itu adalah menjumlahkan ya. Kemudian kita mencari angka berapa yang tertinggi di antara ini. Nah, caranya sama juga, sama dengan max, kemudian di blok, ya, tinggal enter saja. Min ini adalah mencari angka terendah. Min, baru blok, enter. Oke. Nah, ini adalah cara Excel. Nah, kemudian kalau rata-rata ya, itu rumusnya average. Itu kalau penulisan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris average. Nah, caranya adalah average, rata-rata ini adalah average. Kemudian dimplok dari atas sampai ke bawah. Rata-ratanya berapa? 4,5 hari. Nah, itu adalah rumus-rumus standar Excel. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ya tentang pembedahan. Contohnya kita bedah NIM ya. Nah, ini saya kasih contoh. Di NIM Anda sebenarnya ada arti ya, ada arti. Namun sebelum kita ketahui ada arti sebuah NIM itu atau kode itu, kita bedah dulu ya. Nah, contohnya ini adalah NIM yang saya buat sendiri. Contohnya 22 AB 120. NIM ini dibentuk bukan asalkan dibentuk, tetapi ada artinya. Nah, contohnya ini 22 ini adalah tahun 2022. Ya, kalau AB ini contohnya ada AB di sini, ya, buat ya AB, kemudian apalagi yang ada di sini, AB, AC, AA, AA, AB, AC, ya, oke. Ini artinya contohnya mahasiswa, ini putra, ini putri, ini contohnya dosen ya. Nah, ini yang pertama dulu kita akan mengangkat yang dua-dua ini, kita ambil yang dua-dua ini. Nah, cara untuk mengambil ini bukan diketik, tetapi secara otomatis nanti terisi di sini. Contohnya saya ambil dua-dua, berarti ini sebelah ini kalau dua-dua ini ya, angka dua-dua ini kan berada di sebelah kiri. Kalau kiri bahasa Inggris itu adalah left ya, left. Nah, sehingga rumus yang kita gunakan adalah sama dengan left. Nah, ini left. Ini coba perhatikan panduan ini buat kawan-kawan ya. Ini panduannya left buka kurung text, berarti kita klik teksnya. Di sini kalau punya saya, karena di sistem Excel saya menggunakan koma, maka saya harus gunakan koma nantinya. Kalau seandainya di Excel Anda juga menggunakan titik koma, maka Anda gunakan titik koma. Teks koma. Nah, angka 22 ini berapa digit? Ada 2.
Berarti ini adalah 6 charge ini adalah berapa digit yang Anda ambil karakter di sebelah kiri. Contohnya 2. Kenapa 2? Karena kita hitung karakter 2, 1, 2. Kalau seandainya 3, maka yang muncul 1, 2, 3. Berarti 22. Nah, karena kita yang yang kita ambil adalah 22, maka 2. Kalau 3, maka akan muncul 22A. Oke. Nah, selanjutnya kalau right sama juga dengan right, cuma kebalikan dari left. Ya, kalau right itu contohnya itu kita ambil dari kanan. Contohnya sama dengan right. Oke, right ini pilih saja. Oke, ini contohnya saya ambil 3 digit, 3. Berarti yang muncul nanti adalah 100. Nah, selanjutnya mid. Contohnya mid ini, ya, mid ini berfungsi untuk mengambil karakter NIM di bagian posisi tengah. Artinya mid ini ciri-cirinya, ya, mulai dari digit kedua dari left dan digit kedua dari right. Kalau dia posisinya di dalam ini, berarti itu disebut dengan mid. Artinya dia diapit oleh satu karakter sebelah kiri dan kanan. Nah, contohnya kita ambil yang AB. Ya, contohnya kita ambil yang AB. Rumusnya adalah mid. Kemudian kita klik text-nya. Kemudian ini kan posisi AB-nya kan di tengah, ya. Di sini ada panduan start 6. Berarti di karakter mana kita mulai? Ya, karakter keberapa? Karakter keberapa? Nah, ini karakter keberapa kita hitung mulai dari 22. 1, 2, 3. Berarti mulai dari karakter 3 sebanyak berapa? Nah, ini sebanyak berapa? Berarti 1, 2. Karena hanya ada yang kita munculkan, berarti 2 yang kita buat. Ya. Kalau seandainya 3, maka yang muncul adalah A, B, 1. Ya, ini dia. Nah, kalau seandainya 3, ini 3, maka muncul AB1. Oke. Nah, kalau seandainya ini saya ubah dari 2, maka yang muncul adalah 2AB. Nah, itu buat kawan-kawan, ya. Ini adalah mengenai pembedahan atau rumus dasar Microsoft Excel. Ya. Baik kawan-kawan, kita akan lanjutkan setelah ini pembedahan NIM secara spesifik. Artinya setiap nomor kode itu ada artinya, ya, ada artinya mungkin dari sisi dia itu sebagai mahasiswa baru di tahun berapa, ya. Nah, kita akan lanjutkan di pertemuan kedua.